Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Ya, pokoknya optimis, semangat ya. Yang pertama akan kita bahas adalah bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung. Nah, tabungnya ini sengaja di sebelahnya ada prisma. Masih ingat prisma? Di kelas 8 sudah belajar prisma. Nah, karena ciri-cirinya sama, yaitu sama-sama mempunyai sepasang sisi sejajar dan kongruen. Itu yang sebagai alas dan tutupnya. Nah, kalau prisma biasanya dulu suka ada yang bingung. Kalau roboh atau miring, itu suka ada yang bingung mana yang alas dan tutupnya. Tapi kalau tabung itu jelas sekali. Mau roboh, mau miring, alas dan tutupnya terlihat jelas karena berbentuk lingkaran. Lalu kalau alasnya segitiga, sisi tegaknya itu ada 3 buah persegi panjang. Kalau alasnya segi 4 juga sisi tegaknya ada 4 buah persegi panjang. Begitu juga segi 6 dan sebagainya. Itu sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Sekarang kita lihat tabung bagaimana. Ini sambil mengingat rumusnya ya, nanti sama juga seperti ini. Tabung nanti sama rumusnya karena ciri-cirinya tadi sama. Ya, ini masih ingat ini rumusnya seperti ini. Rumus luas maupun volumenya. Untuk prisma, nanti untuk tabung secara umum juga sama seperti ini. Mari kita lihat tabung. Ya. Ini tabungnya kalau dibuka, nah ini kan seperti ini. Ini tutupnya dibuka sebagai jaring-jaring tabung. Kita lihat dulu tutupnya berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya PR kuadrat luasnya. Begitu juga alasnya sama. Alasnya sama. Nah, sekarang yang beda sisi tegaknya. Kita lihat ini sisi tegaknya kalau dibuka ternyata sama berbentuk persegi panjang juga, sama seperti prisma tadi. Ya, jadi ternyata tabung pun sisi tegaknya berbentuk persegi panjang kalau dibuka. Panjangnya ini tadinya yang ada di keliling lingkaran ini. Ya. Maka panjangnya adalah keliling lingkaran. Sedangkan sebagai lebarnya itu yang tadinya di sini sebagai tinggi. Maka luasnya panjang kali lebar, di sini panjangnya 2πr, ini 2πr, lebarnya adalah tinggi, di 2πr kali T. Itu rumus luas permukaan tabung. Ya. Kalau ditanya luas selimut saja berarti yang 2πrt. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, luas permukaan tabung, jadi ini luas selimutnya 2πrt, luas alas dan tutupnya 2πr kuadrat. Ini. Jadi ditambah begini 2πr kuadrat, alas dan tutup dengan luas selimut atau luas sisi tegak. Kalau difaktorkan, ini biasanya lebih mudah untuk menghitung. Jadi difaktorkan ini sama-sama ada 2πr, FPB-nya 2πr, keluar jadi ini masih R plus T. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan prisma tadi, itu tetap sama ini seperti ini. Ya, 2 kali luas alas. Ini sama tadi, lalu keliling alas kali tinggi, sama ya. Nanti volumenya juga sama, masih sama seperti prisma. Ini, jadi sama. Nah, tinggal nanti ini yang kita pakai untuk menghitung, lebih baik pakai R saja, nanti pakai jari-jari. Nah, kalau nantinya mau diganti pakai diameter, ini R itu setengahnya diameter. Jadi bisa saja ini diganti seperti ini. Jadi ini
kuadratkan jadi 1/4 D kuadrat. Jadi rumusnya kalau pakai diameter jadi 1/4 pi D kuadrat kali T. Tapi supaya tidak bingung nanti yang dipakai pakai menghitung, kita gunakan R saja. Nah, ini rumus usahakan hafal ya. Pokoknya dihafalkan karena ini nanti modalnya untuk menghitung supaya lancar. Terserah bagaimana caranya menghafalnya, apakah dilagukan atau pakai lagu sendiri atau lagu yang sudah ngetop, terserah, atau mau pakai cara apapun, yang penting tujuannya hafal. Contohnya ini ya, luas permukaan tabung 2 pi R kuadrat plus 2 pi RT difaktorkan menjadi 2 pi R dalam kurung R plus T. Volume tabung pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Ya, itu mungkin masih kurang bagus. Silakan kalian pakai lagu sendiri yang lebih bagus ya. Oke, hafalkan ya. Sambil menghafal, kita langsung coba ke soalnya. Ini dia soal yang pertama. Ini untuk contoh di sini untuk menunjukkan yang pakai pi-nya 22/7 dan yang pakai 3,14. Jadi kalau yang pakai 22/7 itu adalah yang kelipatan 7. Ya, ini contohnya seperti ini. Yang nomor 1 ini jari-jarinya 10, juga tingginya 8, tidak ada yang kelipatan 7, jadi kita pakai 3,14. Jadi jawabannya diambil untuk luas dulu ya. Luasnya kita pakai yang sudah difaktorkan, ini 2 pi R, ingat tadi ya. Nah, pokoknya yang penting kalau sudah hafal rumusnya tinggal masukkan saja angkanya. Ini pi kita pakai 31,4, R-nya jari-jarinya 10, ini tingginya 8, sudah hanya masukkan saja begini ya, langsung dihitung. Ini 20 ya, atau 2 saja ke sini juga boleh, atau langsung ke sini 20 boleh. Ini disatukannya ke sini, jadi ini 18 kali 10 jadi 180. Yang ini 6,28. Nah, ini ketemunya seperti ini. Nah, ada kalanya pi-nya tidak dihitung. Pi-nya tidak dihitung itu lebih mudah menghitungnya. Jadi seperti ini nih contohnya. Ini pi tetap pi ya. Jadi ini tetap pi, jadi kita mengalihkannya lebih baik ke sini aja. Ini yang 10 kali 2 jadi 20 pi. Sedangkan yang dalam kurung 18. Jadi kita mengalihkannya 18 kali 20, 360. Ini lebih mudah kalau tidak dihitung pi-nya. Nah, lalu yang untuk yang volume nanti kalian bisa coba sendiri ya, supaya latihan. Yang penting rumusnya sudah ada, tinggal pakai. Sekarang yang nomor 2 untuk yang pi-nya pakai 22/7. Nah, ini pakai 22/7 bisa dibagi begini. Ini ya, ini kebetulan 14 jari-jarinya, jadi langsung dipakai. Ini bisa dibagi 7 jadi 2, maka di sini 2 kali 24 kali 22 88 jadinya. Jadi ini 88 kali 34. Jadi ketemunya ini. Nah, kalau tidak dihitung pi-nya lebih mudah lagi. Ini jadi langsung saja, ini yang 2 kali 14 28, yang di dalam kurungnya 34, jadi 28 kali 34 pi. Oke, ya. Tidak sulit kan? Oke, kita teruskan lagi untuk yang volume, nanti ini dicoba sendiri ya. Ini kalau diketahui luasnya, ditanya tingginya, jadi ini mengubah lambang pokok ya. Jadi misalnya ditanya tinggi, ini yang di dalam kurung masih tetap, jadi L, yang ini per, lalu T berarti yang ini R-nya kesini jadi min ya.
Sudah, tidak ada masalah ya. Lalu kalau diketahui volume ditanya tinggi lebih mudah, lebih singkat ini karena hanya satu suku ya ini. Jadi di sini hanya dibagi. T di sini yang hilang hanya PR kuadrat, jadi per. Lalu satu lagi kalau ditanya jari-jari. Ditanya jari-jari sama lagi, hanya bedanya di sini kuadrat. Nah, kalau hilang kuadratnya berarti di akar. Jadi seperti ini. Untuk contohnya yang pertama ini diketahui volumenya dan diameternya, lalu yang ditanya tingginya. Jadi seperti yang tadi, ini langsung kita ambil yang ini. Yang ini ya. Langsung kita masukkan angkanya di sini karena R-nya 5. Ini diketahui 10 kan diameternya. Jadi kalau dilihat dari angkanya 628 itu kelipatan dari 314 gitu ya. Jadi pakai pi-nya yang 3,14 atau 314. Ini jadi dibagi 314 itu karena ketahuan ini 2 kalinya. Jadi 6-nya 100, ini bagi 3 jadi 200. Ini kebetulan masih mudah. 200 dibagi 25 mudah, jadi ketemu 8. Nah, satu lagi contohnya untuk yang ini masih sama ya, sama, tapi yang ini contohnya diketahuinya tidak pakai maksudnya pi-nya masih tetap dihitung gitu ya, tetap ditulis gitu. Ini yang ditanya jari-jari tabung. Nah, ini jari-jari tabung. Masih diketahui volumenya, berarti yang ini, contoh yang ini. Maka di sini lebih mudah karena pi-nya tidak dihitung ya, tidak hitung, tetap ditulis pi. Kita masukkan saja angkanya. Di sini 96 pi diketahuinya volumenya. Di sini pi kali T, T-nya 6. Sudah, tinggal dibagi pi-nya dibagi. Nah, tinggal di sini 96 dibagi 6. Ketemunya 16. Jadi akar 16 ketemunya adalah 4 cm. Itu contohnya. Nah, sekarang contoh lain lagi. Ini tabungnya dipotong jadi hanya separuh tabungnya ya. Ini panjangnya di sini berarti kalau tabungnya berdiri tegak itu berarti sebagai tingginya yang 20 ini. Lalu diameternya 14. Yang ditanya dua-duanya luas dan volumenya. Yang pertama luasnya dulu. Langsung kita masukkan karena setengah, jadi ini setengah tabung, jadi kita tulis setengah. Setengah kali luas tabung. Nih. Setengah kali luas tabung. Nah, ini ada nambah yang di bawah ini. Di bawah ini ada persegi panjang. Nah, persegi panjangnya di sini sebagai panjangnya itu yang ini tadi 20, sebagai lebarnya adalah diameter. Jadi ini 20 kali diameternya 14. Ya, ini sudah tahu ya, tinggal menghitung sekarang ya. Nah, ini kebetulan ini bisa dibagi 2, jadi tinggal PR saja. Nah, ini untuk jari-jarinya jadi 7. Sekarang kita masukkan sini, tinggal PR ini ya. Jadi pi-nya langsung pakai 22/7, di sini ketemunya seperti ini jadinya. Sudah kan? Mudah ya. Ini tinggal dibagi, berarti di sini 22, di sini 27. Nih 22 kali 27, yang ini 20 kali 14. Sudah, tinggal mengalihkan saja, ini ketemunya begini. Sudah ya. Nah, sekarang kalau pi-nya tidak dihitung. Jadi kalau pi-nya tetap saja masih ditulis pi saja, maka
Ini tinggal menggantinya seperti ini. Ini tadi setengah kali 2 jadi 1 ya. Sudah, jadi tinggal menghilangkan pi-nya saja. Pi-nya diganti dengan huruf ini ya. Jadi di sini berarti ini jadi pi kali 7 kali yang ini 27. Nah, yang ini tetap ya 280. Sudah, hanya seperti itu, tapi bedanya kalau ditulis seperti ini tidak bisa disatukan. Yang satu di sini ada pi, yang ini tidak ada. Jadi tidak bisa disatukan. Kalau yang ini karena sudah tidak ada huruf pi, maka angka semua ini bisa disatukan. Jadi ini bedanya ya, ini dengan itu. Oke, mengerti? Ini sekarang volume. Volume tidak masalah, volume hanya setengah kali volume, setengah kali PR kuadrat kali T. Nah, sudah, ini begini. Ini bisa dibagi jadi 11, lalu yang 7 bisa dibagi. Sudah, tinggal ini 11 kali 7 berarti 77 kali 20. Sudah, gampang. Nah, kalau mau dihitung tanpa pi, maksudnya pi-nya tetap ditulis, ya tinggal begini ya. Ini yang 20 yang bisa dibagi 2, jadi ini 10. Sudah, ini 7 pangkat 2, 49 kali 10. Sudah ketemu, gampang. Oke. Nah, satu lagi. Masih ingat yang ini? Waktu membahas bangun ruang sisi datar ya. Kalau di kelas 8 ini waktu itu kan ada prisma, lalu balok dan sebagainya. Ini untuk contohnya balok, jadi panjang berbanding panjang, lebar berbanding lebar, tinggi berbanding tinggi. Itu diumpamakan K. Sama saja untuk tabung juga jari-jari atau R berbanding R, T tinggi berbanding tinggi sama. Lalu kerucut juga sama saja, tinggi jari-jari, lalu panjang garis berlukis atau S itu sama. Bola juga sama, kalau bola hanya R saja. Ini semuanya sama, sedangkan untuk yang luas dan volume ini tinggal dikuadratkan, yang ini pangkat 3 kan. Masih ingat yang ini? Oke, sekarang untuk contoh ini. Ada soal di sini tabung ya. Soal di sini tabung. Sengaja ini tabung A, tabung B. Nah, ukurannya seperti ini. Tingginya yang satu tingginya 3, satu tingginya 6. Sedangkan volumenya diketahui 72 pi. Sekarang yang ditanya volume yang ini, tabung yang besar. Jadi perbandingannya terserah mau yang 1-2-nya terserah yang mana. Ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Jadi ini ya. Volume tabung yang besar itu berapa? Ini diketahuinya seperti ini. Jadi kita tinggal pakai perbandingannya. Karena ini yang ditanya yang besar, kita tulis saja yang besar biar mudah. Tabung besar berbanding tabung yang kecil, atau A dengan B. Kalau A dengan B berarti ini B per A, karena yang ini yang besar yang ditanya ya. Berarti 6/3, berarti K-nya 2. K-nya 2, kalau volume berarti ini pangkat 3. Kalau volume berarti pangkat 3. Maka volumenya berarti 2/3. 2/3 itu berarti 8 ya. Nih, jadi volume yang B berarti 2/3, ini berarti dikalikan. Maka di sini jadi 2/3 itu 8 dikalikan volume yang ini, volume yang A ini yang 72. Sudah, jadi 8 kali 72 ketemunya ini. Bisa? Oke. Oke, sekarang satu lagi. Ini contoh yang terakhir, ini yang agak
kompleks sedikit ya. Nah, ini diketahui sebuah gelang. Gelangnya seperti ini. Sudah diketahuinya diameternya yang dalam, ini yang di dalam maksudnya dari sini ke sini ya. Maksudnya nih. Dari sini ke sini, ini yang di dalam. Hanya sampai sini nih. 6, sedangkan yang diameter yang luar 8. Nah, yang ditanya luas dan volume. Nah, kita lihat dulu ukurannya yang pakai jari-jari biar gampang. Ini yang luar tadi 8, berarti jari-jarinya jadi 4, yang dalam jadi 3. Nah, sedangkan lebarnya di sini karena 0,5 kita supaya mudah menghitungnya pakai setengah saja. 0,5 kita ganti dengan setengah. Oke? Mulai kita hitung. Luasnya, luas permukaannya berarti alas dan atas ya, jadi 2 kali alas. Ini ditambah luas selimut yang luar, ditambah luas selimut yang dalam, ini yang di dalam ya. Nah, sedangkan untuk yang luas alas dan tutupnya, maksudnya alas dan atas, ini kan hanya yang pinggirannya saja nih. Ya, jadi tengahnya bolong gitu ya, jadi tidak terpakai, maka ini yang luas lingkaran yang bawah, lingkaran yang atas juga, bawah dan atas itu ada 2, dua-duanya ada 2, sedangkan yang bawah itu sama dengan yang atas, jadi semuanya 2 kali, ini semuanya 2 kali. Ini PR kuadrat, R-nya yang luar dikurangi yang dalam, dikurangi lingkaran yang dalam. Jadi ini yang ini 2 kali alasnya ini yang ini. Ya. Sekarang kalau ada dikurangi seperti ini, kuadrat dikurangi kuadrat, kita faktorkan aja nanti akan kelihatan di sini. Difaktorkan 2pi, 2pi-nya keluar, ini masih 4 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, yang ini juga kita faktorkan juga nih, 2pi juga nih. 2pi, tapi ada lagi yang sama lagi nih, setengah-setengah kita keluarkan juga setengah. Jadi yang ini tinggal 4 dan 3. Nih, jadi seperti ini. Lebih mudah menghitungnya kalau seperti ini. Sekarang yang ini dulu 2pi. Masih ingat ini selisih 2 kuadrat memfaktorkannya, jadi satunya plus, satunya min, masih ingat? Nih. Jadi seperti ini. Sedangkan yang ini 2 dibagi 2 atau 2 kali setengah ya. Ini tinggal pi. Sudah jadi lebih mudah menghitungnya nih. Jadi ini 2pi, lalu yang ini 7 kan, yang ini 7, yang ini 1 nih. 1. Nah, yang ini jadi 7, pi kali 7. Nih. Sudah jadi begini. Sekarang tinggal menghitung, ini 1 kali 7 kali 2, 14. Sedangkan yang ini 7 kali pi. Sudah 14 ditambah 7. Sama-sama pi bisa disatukan jadi 21 pi. Sekarang volume. Yang volumenya lebih mudah karena cukup tabung yang besar, volume tabung yang besar dikurangi volume tabung yang kecil yang di dalam, yang kosong ya maksudnya ya. Jadi jari-jarinya yang besar dikurangi yang jari-jari kecil, jadi lebih mudah. Ini yang bisa kita pisahkan itu adalah yang pi dan setengah. Ini jadi seperti tadi lagi, 4 kuadrat min 3 kuadrat. Jadi satunya plus, satunya min. Ini 7, ini 1. Sudah gampang ya. Jadi 7 kali setengah itu 3,5 atau 3,5 pi cm kubik. Sudah cukup banyak contohnya, mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan paham ya. Dan kalau ingin lebih lancar silakan dicoba lagi soal-soal yang ada di buku paket, yaitu di latihan 5.1 atau di sumber-sumber yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.